ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ya. Nah, kalau trik samaran si ikhfa adalah diganti dengan bunyi eng. Nah, ini penyamaran si ikhfa nih. Nun matinya disamarkan menjadi eng. Disembunyikan menjadi eng. Ya, jadi dia menampakkan diri sebagai eng. Ya, eng. N sama G eng gitu ya. Nah, kemudian ikhfa dibaca dengan dengung. Artinya ada gunnah. Ditahannya 3 harokat. Nah, sekarang kita masuk ke iklab. Ya. Iklab itu artinya membunyikan suara bibir. Ya. Jadi kita pakai bibir nih kalau iklab. Terjadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya. Ingat, iklab itu nun mati atau tanwin ya, Bu, bukan mim mati atau tanwin. Ya, kalau mim mati atau tanwin ini namanya ikhfa syafawi, beda ya. Kan kita lagi bahas nun mati atau tanwin. Nggak ada urusan dengan mim mati, ya. Mim mati ketemu ba, itu nanti beda lagi bahasanya. Insya Allah pekan ke depan, ya. Nah, cara membacanya dengan mengganti bunyi nun mati atau tanwin tersebut dengan bunyi huruf mim, ya. Kira-kira seperti itu. Terdapat dengung pada iklab. Ada gunnahnya juga nih, Bu. Ya, gunnahnya juga ada. Ditekannya 3 harokat. Sifat gunnahnya akmal. Karena apa? Yang terdengar adalah bunyi nun atau mim. Ya, bunyi mim ya. Bunyi mim yang terdengar. Ya, maka dari itu ini disebut gunnah akmal. Oke, baik. Kita langsung ke contoh untuk iklab. Ya, mudah ini ya. Nah, yang pertama, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Al-anbiya. Ya, tulisannya kan gimana? Tulisannya al-anbiya. Ya. Tapi kita bacanya al-anbiya. Ya. Kita bacanya dengan mim, ya. Meskipun tulisannya n, anbiya, tapi kita nggak boleh bacanya gini, Bu. Wa yaqtulunal anbiya. Atau gini, wa yaqtulunal anbiya. Nggak boleh. Tapi kita harus ganti dengan mim. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Dan harus kita tahan 3 harokat. Gunnahnya pun akmal. Contoh yang kedua. Kalla layumbadanna fil hutamah. Ya. Layumbadan. Layumbadan. Padahal di sini dituliskan layun badan. Pakai nun. Layun badan. Nah, tapi karena nun matinya ketemu dengan ba, maka terjadi iklab di sini. Jadi dibacanya layum. Layun badan. Kira-kira seperti itu. 6. Cara bacanya ya udah bibirnya rapet jadi baca mim. Layum badan, ya. Jangan ibu buka sedikit. Layum badan itu salah, itu bukan iklab ya. 6. Kira-kira seperti itu. Rapet Bu ya bibirnya. Wa yaqtulunal anbiya. Udah kayak baca mim aja, anbiya. Layum badan, rapet ya. Ibu tidak boleh bacanya agak dinaikkan. Layum badan tuh nggak boleh ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke yang terakhir ada ikhfa hakiki. Nah, ya. Ikhfa adalah samar-samar atau tersembunyi. Ngomong-ngomong ikhfa, ya, ada yang masih ingat materi tentang lahan? Ya. Ada berapa lahan, Bu? Ada yang mau jawab? 2. Ada 2. Ada 2. 6. Lahan apa aja Ya. tuh? Jami sama kopi. Oke, ya. Kopi. Lahan jali itu lahan yang? Lahan yang fatal. Fatal. Kalau yang khafi, lahan yang? Ya kebalikannya lah ya Bu ya.
Iya. Oke, 6. Nah, berarti kita menemukan kata-kata khofi. Ya, ya silakan. Silakan dimatikan Bu ya mic-nya. Nah, ya. Lahan khofi. Pada materi lahan kita pernah menemukan kata-kata khofi. Ya. Apa itu khofi? Nah, khofi itu artinya tersembunyi. Berarti lahan khofi adalah lahan yang tersembunyi. Atau kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang samar-samar. Kesalahan yang tidak nampak. Maksudnya adalah kesalahan yang tergolong ringan. Itu lahan khofi. Khofi, ya, ikhfa. Ya. Maka ikhfa di sini merupakan hukumnya yang harus kita baca secara khofi atau samar-samar, tersembunyi. Nah, bagaimana? Apa maksud dari samar-samar itu? Kira-kira kan gitu. Menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati. Ya, bunyi nun matinya atau tanwinnya disamarkan, Bu. Namanya penyamaran berarti berubah nggak kalau penyamaran? Ya, seorang menyamar. Pasti ada triknya dia kalau mau menyamar. Ya. Nah, kalau trik samaran si ikhfa adalah diganti dengan bunyi eng. Nah, ini penyamaran si ikhfa nih. Nun matinya disamarkan menjadi eng. Disembunyikan menjadi eng. Ya, jadi dia menampakkan diri sebagai eng. Ya, eng. N sama G eng gitu ya. Nah, kemudian ikhfa dibaca dengan dengung. Artinya ada gunnah. Ditahannya 3 harokat. Nah, gunnahnya itu bersifat kamilah atau gunnah sempurna. Ya iyalah sempurna. Orang nun mati atau mim matinya ada nggak kedengeran gitu ya. Makanya disebut kamilah, bukan akmal. Nah, kemudian kapan terjadinya ikhfa? Ikhfa terjadi ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15 huruf. Ya, berarti sisanya ya tadi kalau kita udah idhar halqi tadi kan apa? Hamzah, ha besar, ya, kemudian ada juga ain, ha kecil, ghain sama kho, ya, ada 6 idhar halqi. Kemudian idgham, yanmu, ya, yanmu, lamro. Ya, itu aja udah berapa tuh? Udah 12 ya. Ya, kemudian iqlab, ba, ya, berarti ikhfa hakiki itu sisanya. Huruf-huruf sisanya. Ini ada syairnya sebetulnya ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tugha dha zaliman. Ya, itu syair untuk menghafal ikhfa ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi Ibu nggak usah harus dihafal ya, nggak apa-apa. Yang penting tahu ini loh huruf ikhfa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita praktek ikhfa. Oh ya, ini dulu, Ana lupa. Nah, sekarang kita ke cara membaca ikhfa hakiki. Ini awas nih. Esensi tajwidnya di sini, Bu. Ibu di Iqra cuma dijelasin doang. Ikhfa itu ang, ing, ung gitu ya. Cuma nggak dikasih tahu gunnahnya, nggak dikasih tahu cara membacanya. Ya. Cara membaca ikhfa itu terbagi menjadi 2. Ya. Dan terbagi menjadi 2 ini bukan tanpa alasan. Tapi dia berdasarkan posisi lidahnya. Ya. Yang namanya posisi lidah cuma ada 2. Apakah itu tebal, apakah itu tipis. Ya. Nah, ikhfa akan menjadi tebal ketika berhadapan dengan huruf-huruf yang dibaca tebal. Yaitu huruf qaf, huruf sad, huruf bod, huruf ta, dan huruf dha. Ya. Secara hemat, kita definisikan gini aja. Kalau ikhfa-nya tebal itu berarti dia ya bertemu huruf yang bunyinya o gitu aja. Ketemu huruf yang bunyinya o. Ini akan tebal. Ko, so, bo, to, zo. Meskipun dia harokatnya kasroh. Ki, si, di, ti, zi, ya. Tetap tebal ikhfanya. Ya. Kemudian dia akan tipis ketika berhadapan dengan selain huruf-huruf di atas. Jadi ikhfa itu sebenarnya tipis, Bu ya.
ya, dia hanya akan tebal apabila bertemu dengan huruf-huruf ini. Baik. Nah, sekarang kita contoh ikhfa. Nah, ini contoh ikhfa tebal, Bu. Kita identifikasi dulu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini ada nun mati di sini, ya. Nun matinya bertemu dengan shad. Bukan bertemu halqi ya. Bukan bertemu yanmu lamra. Bukan juga bertemu ba. Tapi bertemu dengan shad. Maka ini terjadi hukum ikhfa. Ya. Dan ikhfanya ini ikhfa tebal. Karena ya, shad ini termasuk huruf tebal. Jadi bagaimana cara membacanya? Ada yang ingat makharijul hurufnya ya? Itu dekat dengan sin dan zai. Sin, shad, sin, zai. Sa, za itu sama di situ. Nah, jadinya tapi pangkal lidahnya naik ya. Ya, pelajaran makharijul huruf ya. Pangkal lidahnya naik. Jadi hurufnya akan tebal seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, hurufnya akan tebal. Ya. Ikhfanya pun ikutan tebal seiring hurufnya tebal. Dan posisikan lidah kita di tempat di mana kita ingin mengeluarkan huruf tersebut. Inilah esensi dari ikhfa. Ya. Alladzina hum di sini ya. Anso. Ya. Nggak boleh Ibu mentang-mentang dia ya, mentang-mentang dia n sama g ya, Ibu bacanya gini. Alladzina hum angso. Ini tidak pada tempatnya ikhfanya. Kan kebanyakan kita gitu ya. Tapi harus ditempatkan di makharijul huruf selanjutnya. Angso. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh lagi. Ini dia nun mati. Min qablu ya. Ko di mana ko? Ko itu letaknya adalah di pangkal lidah. Ya, ko di aqsal lisan, lidah yang paling belakang ya, masih ingat ya, ko mingnya ming harus kita tempatkan di tempatnya si ko, jadinya bukan ming lagi tapi myong ya, myong qablu ya, jadinya gimana, myong qablu hudallin nasi wa anzalal furqan. Nah, ini ada nun mati lagi nih. Tapi ketemunya zai. Ya. Zai ini kan hurufnya tipis ya. Za. Dia bukannya zo, tapi za. Ya, maka ini anza. Ini akan tipis. Beda ya. Nggak boleh kita pakai siko untuk mengucapkan si za. Misalnya apa? Wa angza. Kan nggak nyambung ya. Angnya tebal, za-nya tipis. Tapi harusnya tipis-tipis. Wa anza. Kira-kira seperti itu. Tapi ini tidak termasuk bahasan kita ya. Karena ini ikhfa yang tipis, bukan ikhfa yang tebal. Kita sedang berbicara tentang ikhfa yang tebal. Naam. Ini ada lagi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yanzuru. Dha di mana? Dha itu berasosiasi dengan za ya dan sa. Kira-kira seperti itu. Tapi dha yang membedakan dengan za dan sa adalah pangkal lidahnya naik. Ingat materi makharijul huruf ya, tentang al-lisan, makhrajnya al-lisan lidah. Yanzuru. Ya, kita harus yang tebal. Yanzuru. Enggak boleh Ibu bilangnya gini. Yauma yanzuru. Yang tipis nih, tipis. Yauma yanzurul. Enggak boleh ya, enggak sesuai. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nah, ini ada tanwinnya ketemu dengan po. Ya, po itu sama dengan ta dan dal ya. Po. Ingat di ujung lidah menyentuh ke gigi, po dan pangkalnya juga naik. Po. Jadinya dia tebal. Angnya tebal. Tahura gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk ikhfa yang tebal. Nah, ini ikhfa yang mudah, ikhfa yang tipis. Contoh. Min syarri ma khalaq. Ya, ini
Mi ya. Sya di mana sya? Sya dekat dengan jim. Sya, ja sama. Sya, ja sama. Jadi mi ya. Mi syarli. Sama ketika misalnya kita ganti jadi jim. Min jarri misalnya. Jadinya mi jarri. Sama. Mi syarli dengan mi jarri itu sama ya. Ja dengan sya kan sama. Jadi ikhfanya pun sama karakternya. Mi syarli. Ibu jangan bacanya tebal. Min syarli. Jangan ya. Min syarli. Jangan. Tapi ibu harus bacanya min syarli tipis. Kemudian wala antum. Antum. Tak di mana tak? Tak itu di gigi ya. Maaf, di ujung lidah dengan gigi atas bagian belakang. Ta ya. Antum. Al ya, lidahnya posisikan di situ. Antum. Lidahnya posisikan di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Contoh terakhir, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, bisa lihat apa mulut anak Bu ya. Ini ada tanwin di sini ya. Lang ya. Ibu jangan bacanya ilang fa'aghna. Ilang, jangan bacanya ilang ya. Tapi fa di mana fa? Fa itu kan apa namanya? Bibir bagian belakang, bagian dalam dipertemukan dengan gigi atas. Fa ya. Fa. Nah, ikhfanya pun di situ. Ilau ya. Bukannya ilang, tapi ilau. Wa wajadaka ilau fa'aghna ya. Ilau ya. Ilau fa'aghna. Nah, seperti itu. Contoh bacaan ikhfa. Baik, ya. Masya Allah. 17:10. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu ibu-ibu? Silakan sebelum kita masuk ke praktek. Ada yang mau ditanyakan? Afwan, boleh lihat tadi yang screen hukum bacaan iklab lagi? Iklab. Ini Bu. Ya. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya, insya Allah mudah ya. Cuma prakteknya nih kadang-kadang nih Bu ya. Kita udah teorinya sih udah tahu nih, mungkin dari kecil udah tahu ya, kira-kira gitu. Cuma prakteknya kan, ikhfa aja ada dua, ada tebal ada tipis. Ya mungkin segelintir kita baru tahu sekarang ya. Dan tebal pun dibacanya bukannya tebalin mutlak ya, di pangkal lidah bukan, tapi diikutkan juga dengan makharijul hurufnya ya. Nah, iklab juga ditekan 3 harokat ya, ada gunahnya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk prakteknya ya kita harus bisa. Nah, sudah ya? Bu Ria sudah ya? Oh, belum. Ya, silakan. Ya. Nanti kita prakteknya insya Allah Ibu buka surah Al-Bayyinah. Bagi yang membaca Al-Quran silakan dibuka Al-Bayyinah.